di situ terlihat teman-teman, ada kubu oposisi, kemudian ada kubu yang pro penguasa, kemudian ada kubu yang posisinya terjepit teman-teman. Mau oposisi enggak, mau pro penguasa juga agak kesulitan. Nah, ini cenderung moderat teman-teman. Maka dari itu, pemikiran seorang pebisnis adalah bagaimana menciptakan profit. Ya, halo, assalamualaikum teman-teman Wani Dagang. Jumpa lagi dengan saya Hendy, penghuni channel Wani Dagang. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Amin, amin, ya robbal alamin. Oke teman-teman, adu gagasan. Nah, itulah yang terlihat di debat capres tadi malam teman-teman. Adu gagasan. Nah, di situ terlihat teman-teman, ada kubu oposisi, kemudian ada kubu yang pro penguasa, kemudian ada kubu yang posisinya terjepit teman-teman. Mau oposisi enggak, mau pro penguasa juga agak kesulitan. Nah, ini cenderung moderat teman-teman. Nah, mana yang terlihat lebih baik? Nah, tentunya ini tergantung pada pilihan masing-masing. Nah, pemilih itu bisa menentukan pilihan yang mungkin bisa dipengaruhi, pilihan tersebut bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah persepsi teman-teman. Persepsi tentang apa? Yaitu persepsi tentang gagasan yang ditawarkan oleh masing-masing kubu teman-teman. Dan gagasan yang banyak diterima oleh para pemilih yang ada itu mungkin yang akan menang. Itu hanya mungkin aja karena masih banyak faktor lain untuk mengantarkan seseorang itu menjadi calon presiden teman-teman. Nah, yang bisa menindaklanjuti gagasan ini tentunya nanti yang menang teman-teman dalam hal ini. Nah, apa sih sebenarnya hubungannya dengan dunia dagang atau dunia bisnis? Ya begini teman-teman, di sini sama-sama menciptakan sebuah gagasan. Nah, yang saya garis bawahi adalah sebuah gagasan. Nah, perbedaannya adalah bahwa gagasan untuk mengurus pemerintahan itu proyek-proyek yang akan dilaksanakan itu adalah benefit oriented teman-teman. Jadi lebih berorientasi kepada manfaat yang bisa dirasakan oleh publik. Begitu. Kalau dalam dunia bisnis itu adalah proyek-proyek yang dilakukan, action-action yang dilakukan itu adalah profit oriented atau berorientasi pada keuntungan. Nah, itulah nyawanya sebuah bisnis atau sebuah usaha jualan teman-teman. Maka dari itu, pemikiran seorang pebisnis adalah bagaimana menciptakan profit agar sistem usaha yang dibangun bisa berjalan dengan baik gitu teman-teman. Bayangkan kalau nggak ada profit, jelas nggak akan bisa berjalan. Beda kalau ngurus pemerintahan, nggak ada profit, ya tetap bisa menjalankan pemerintahan. Nah, yang hubungannya dengan profit itu kalau di dalam kenegaraan ya badan usaha milik negara, sama-sama usaha teman-teman, tapi keuntungannya diserahkan kepada negara untuk kemakmuran warganya teman-teman. Kalau dalam hal ini bisnis yang kita lakukan, kita sebagai para pelaku UMKM tentunya profit yang didapatkan nanti akan memberikan manfaat bagi kita sendiri, dan tinggal kalau kita berlebih kita bisa lakukan berbagi dengan orang lain. Begitu teman-teman. Nah, dalam hal ini yang saya garis bawahi adalah gagasan teman-teman. Nah, tentunya untuk berbicara gagasan atau ide bisnis, kita akan memiliki tidak hanya satu, bahkan banyak sekali teman-teman. Nah, bagaimana kita bisa lakukan itu? Idenya banyak, bagaimana kita bisa lakukan? Nah, tentunya ini tidak bisa dilakukan semuanya teman-teman. Jadi harus disaring menjadi satu ide saja yang nanti akan ditingkatkan menjadi sebuah planning teman-teman, menjadi sebuah rencana bisnis. Nah, kalau kita sudah memiliki rencana bisnis, tentunya harus ditingkatkan lagi menjadi action teman-teman, atau realisasi dari perencanaan yang kita miliki teman-teman. Nah, gagasan atau ide tentunya itu tidak hanya terpatok pada bagaimana kita menciptakan produk.
Karena usaha itu tidak hanya berada di sektor hilir, gitu. Sektor hulu maksudnya, sektor hulu. Sektor hulu itu banyak berkreasi, menciptakan produk. Nah, dalam hal ini usaha atau bisnis itu bisa juga diambil dengan cara lain atau melalui jalur yang berbeda, yaitu masuk sebagai reseller. Reseller, teman-teman. Jadi nggak harus bikin produk, tapi kita bisa menjadi reseller. Apapun itu istilahnya. Ada yang mengistilahkan distributor, ada yang mengistilahkan agen, ada yang mengistilahkan reseller itu sendiri, ada yang mengistilahkan apapun yang merupakan kreasi, misalkan kayak jenderal, jenderal. Jadi reseller yang yang bertanggung jawab terhadap area tertentu, itu jenderal. Kayak dulu itu ada Jenderal Maici, nah kayak gitu, teman-teman. Nah, itu reseller juga, teman-teman, karena pekerjaannya menjualkan produk yang sudah ada, yang sudah diproduksi oleh produsen. Ini juga bisnis, teman-teman. Ingat, ini juga bisnis. Jadi nggak harus menciptakan produk. Tinggal teman-teman kuatnya di mana, sebagai produsen atau sebagai reseller. Tinggal pilih salah satu. Atau dua-duanya, ya kalau teman-teman mampu ya nggak masalah. Cuman biasanya untuk mengawali sebuah bisnis itu haruslah dipilih salah satu. Karena nanti konsentrasi itu akan bisa terpecah manakala kita nggak fokus membuat produk atau menjual gitu. Sebenarnya membuat produk itu juga menjual, cuma penjualannya dibantu oleh para reseller. Nah, kayak gitu, teman-teman. Nah, itu dalam tataran aksi, bisa menjadi produsen atau bisa menjadi reseller. Nah, tentunya dalam action itu bisa jadi teman-teman nanti tidak sesuai harapan, atau dengan kata lain tidak memiliki profit, atau ternyata merugi. Nah, itu gimana ceritanya gitu. Nah, tentunya teman-teman harus tidak pantang menyerah ya. Itu ya boleh dikata adalah sebuah kegagalan. Namun kegagalan itu tidak merupakan akhir dari segalanya. Nah, ini harus dievaluasi, kira-kira faktor yang menjadikan kita gagal itu apa gitu. Sehingga kita bisa bangkit lagi untuk kembali melakukan planning yang lebih matang, kemudian melakukan aksi-aksi yang lebih strateginya lebih bagus, itu lebih pas itu, sehingga profit itu bisa kita dapatkan. Gagal itu merupakan satu hal yang wajar dalam sebuah usaha. Namun jangan berniat untuk melakukan kegagalan yang sama. Nah, ini ada di faktor evaluasi, teman-teman. Oke, teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada hal yang positif yang bisa teman-teman ambil. Kalau ada kesalahan minta maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.